Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari SDIT Albina Pangkalpina, LPTK UIN Syarif Hidayatullah. NIM 4250013309, nomor peserta 2025420939. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah, ya, semangatnya luar biasa. Ya udah ya, sebelum dimulai silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu.
Oke, tidak berbohong kepada guru. Good job, Abid. Selanjutnya siapa lagi? Ahmad. Apakah kamu sudah melakukan kejujuran hari ini? Apa yang kamu lakukan, Ahmad? Apa, Ahmad? Oke, bagus. Kalau Ahmad tidak menyontek, sedangkan Abid apa? Berkata jujur, tidak berbohong. Itu juga sudah salah satu mencakup tentang materi kita. Oke, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, pengertian jujur. Kita harus mengetahui juga pengertian jujur. Yang kedua apa? Contoh sikap jujur yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Nah, yang ketiga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Orang gak akan mudah lagi percaya sama kita. Udah hilang kepercayaan orang sama kita ya. Yang ketiga apa? Allah akan benci. Ya, Allah akan benci pada seorang yang tidak jujur. Nah, inilah akibat dari tidak jujur. Jadi mulai dari sekarang hal kecil pun harus berperilaku jujur. Oke. Nah, teladan kejujuran pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini diberi julukan Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Dapat terpercaya. Itu arti Al-Amin. Ustazah, Nabi Muhammad pernah berdagang? Tidak pernah. Nabi Muhammad pernah berdagang. Dia termasuk orang yang paling jujur. Ya. Jadi apabila kalian berdagang, suatu saat kalian jadi pengusaha, jangan pernah timbang yang kalian buka usaha tersebut kalian kurangin, ya. Uangnya kalian harganya 20.000 kalian naiki ke 100.000. Gak boleh seperti itu ya. Kita turut teladan kita Nabi Muhammad. Kejujuran, dengan adanya kejujuran akan membawa kebaikan. Nah, ini ada kisah seorang anak menemukan dompet. Ya, dia menemukan dompet, dalam dompet itu ada uang. Ya, tidak apa-apa ya, sini lihat sini. Jangan menemukan uang ya. Menemukan uang, tetapi dikembalikan. Baik dah. Baik. Padahal dia tahu ada uang di dalam dompet itu. Uangnya merah-merah. Ya, kalau uang itu dibelanjain pasti dapat mainan, dapat makanan. Tapi dia berkata jujur, dikembalikan. Jadi orang yang jatuh dompet tadi mendoakan dia. Ya, didoakan dengan hal-hal baik. Maka dia mendapat 2 pahala. Udah didoakan, sudah dicatat malaikat amal kebaikannya ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya boleh angkat tangan ya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Nah, inilah kisah seorang perempuan ya yang mendapatkan dompetnya ya. Mari kita jaga kejujuran. Ini tipsnya ya anak-anak ya. Kalau berat Zah dalam diri saya Zah untuk jujur, ada tipsnya. Nih, yang pertama apa? Berani berkata benar. Ustazah, saya ada punya teman. Teman saya ini melakukan kesalahan. Tapi apabila saya berbicara sama ustazah, saya akan dimarahin. Jadi saya tidak akan berbicara. Apakah saya berdosa? Berdosa. Karena kalian tidak jujur. Tidak apa-apa dimarahin teman kalian. Tapi kalian sudah berbuat baik. Sudah berkata jujur kepada ustazah kalian. Biar apa? Kita bimbing teman kalian biar tidak melakukan kesalahannya lah. Kesalahan lagi. Kalau kita biarkan terus-menerus, nanti dia akan melakukan kesalahan terus-menerus. Nah, sekarang silakan kalian tonton video tersebut. Boleh lihat pandangannya ke sini semua ya. Ambil boleh ya. Nah, nanti di video ini ustazah akan tanya, bukan hanya sekedar nonton saja ya. Ada pertanyaan juga. Ambil hikmahnya. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Gede banget, Pak.
tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Dikali apa dibagi? Kenapa Dul? Ini nih, aku bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 Dul. Kemarin itu Abdul saling jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan. Jujur itu membuat hati tenang. Ya Ustaz. Sebaliknya kalau kita curang bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu Syifa juga sama kayak kamu Dul, suka nggak ngerti kalau belajar online. Tapi sejak pakai ruang guru jadi lebih ngerti deh. Bener dulu. Selama pandemi ruang guru membantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya Dul. Nih, bisa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah, di sini kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar lewat video? Seru Dul. Kita bisa pindahin sendiri kayak main game. Terus nih, ada latihan sholat juga. Biar kita paham sama materi yang ditonton. Wah, Abdul juga mau pakai ruang guru. Iya dong, harus. Biar beneran ngerti dan nilainya oke. Iya. Di ruang guru, kita bisa nonton video belajar interaktif sesuai dengan kurikulum sekolah. Materinya lengkap dari kelas SD sampai SMA. Jadi kalau ada tugas atau PR yang nggak ngerti, langsung aja buka ruang guru. Insya Allah paham. Oke, Isa, itu siap. Tadi adalah film apa? Isa, tentang review. Ustazah mau nanya, dari video yang Ustazah putar tadi, apa yang kalian dapatkan? Oke, Zahir, apa aja nih? Ya, jujur, apa lagi? Waspada dan jujur, 3
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على Nanti setiap kelompok Ustazah mau satu perwakilan saja, ya. حي على الصلاة حي على الفلاح Ya, berjalan. حي على الفلاح Kesimpulannya silakan tulis di kertas satu lembar aja. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قدمت لكم من موقع tvquran.com Sabar. Siapa aja yang sudah selesai? Oke, yang selesai sini. Silakan kasih sama Ustazah.
Good job. Oke,